Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersya Nur Syakinah, NIM 19110228. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem kesehatan di Indonesia. Pengertian sistem kesehatan nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Pasal 1 dan 2. Pada hakikatnya, sistem kesehatan nasional adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Sistem kesehatan nasional perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial seperti kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan selanjutnya terdapat landasan sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada landasan ideal yang berdasarkan pada Pancasila. Yang kedua terdapat landasan konstitusional yang berdasarkan pada pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan pasal 34. Dan yang ketiga terdapat landasan operasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Prinsip dasar pembangunan sistem kesehatan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJPN 2005 sampai 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional mendasar pada aspek 1. Peri kemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan kemandirian, 3. Adil dan merata, 4. Pengutamaan dan manfaat, 5. Hak asasi manusia, 6. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis, 7. Komitmen dan tata kepemerintahan yang baik, 8. Dukungan regulasi, 9. Antisipatif dan proaktif, 10. Responsif gender, dan ke-11. Kearifan lokal. Tujuan sistem kesehatan nasional yaitu untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kedudukan sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada suprasistem sistem kesehatan nasional. Suprasistem sistem kesehatan nasional adalah sistem penyelenggaraan negara. Sistem kesehatan nasional bersama dengan berbagai subsistem lain diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, terdapat kedudukan sistem kesehatan nasional terhadap sistem nasional lain. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor lain terkait yang terwujud dalam berbagai bentuk sistem nasional. Dengan demikian, sistem kesehatan nasional harus berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem nasional tersebut, seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, dan sistem Hamkamnas dan sistem-sistem nasional lainnya. Yang ketiga ada kedudukan sistem kesehatan nasional terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Sistem kesehatan nasional merupakan acuan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Yang keempat ada kedudukan sistem kesehatan nasional terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan.
Sistem kesehatan nasional merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Perkembangan dan tantangan sistem kesehatan nasional. Yang pertama, penurunan angka kematian bayi pada tahun 1997 sebanyak 46/1000 menjadi 34/1000 pada tahun 2007. Yang kedua, penurunan angka kematian ibu pada tahun 1995 sebanyak 334/100.000 menjadi 228/1000 pada tahun 2007. Yang ketiga, peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2004 sebanyak 68,6 menjadi 70,5 pada tahun 2007. Yang terakhir, penurunan prevalensi kekurangan gizi balita pada tahun 2003 sebesar 25,8% menjadi 18,4% pada tahun 2007. Pada perkembangan dan tantangan sistem kesehatan nasional, yang pertama terdapat upaya kesehatan. Hasil dari upaya kesehatan sudah terlihat meskipun belum menunjukkan perubahan yang signifikan secara nasional. Akses pelayanan kesehatan meningkat secara nasional, tetapi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil, terdepan dan terluar masih rendah. Rasio puskesmas meningkat sebanyak 34,6/100.000 pada tahun 2003 menjadi 3,61/100.000 pada tahun 2005, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 15,1% pada tahun 1996 menjadi 33,7% pada tahun 2006. Demikian pula kontak rate ke fasilitas kesehatan meningkat dari 34,4% pada tahun 2005 menjadi 41,8% pada tahun 2007. Turunnya angka kematian ibu dan peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat 20% dan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan 24,3% pada tahun 1997 menjadi 46% pada tahun 2007. Cakupan pemeriksaan kehamilan 97,1% sampai 67%, cakupan imunisasi lengkap 73,9% sampai 17,3% menurut Riskesdas pada tahun 2007. Yang kedua, pembiayaan kesehatan. APBN kesehatan pada tahun 2004 sebanyak 5,54 triliun menjadi 18,75 triliun pada tahun 2007 dengan presentasi terhadap APBN 2,6 sampai 2,8%, di mana pembelanjaan kesehatan masih didominasi pembelanjaan publik 49,6% dan pemerintah 50,4% menurut WHO tahun 2008. Persentase pengeluaran nasional sektor kesehatan 0,81% dari PDB pada tahun 2005 menjadi 1,9% dari PDB dan belum mencapai 5% dari PDB per tahun. 30% pembiayaan bersumber dari pemerintah dan 70% bersumber dari masyarakat termasuk swasta yang sebagian besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif. Mobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat masih terbatas serta bersifat perorangan atau out of pocket. Cakupan jaminan kesehatan sekitar 46,5% dari seluruh penduduk tahun 2008. Sebagian besar adalah bagian dari Jamkesmas 76,4 juta atau 34,2%. Yang ketiga, sumber daya manusia kesehatan. Jumlah sumber daya manusia kesehatan belum memadai. Jumlah dokter Indonesia sebanyak 19/100.000, Filipina 58/100.000, dan Malaysia 70/100.000 pada tahun 2007. Penyebaran sumber daya manusia kesehatan belum menggembirakan. Mutu sumber daya manusia kesehatan masih membutuhkan pembenahan. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi didominasi produk domestik dengan bahan baku impor sampai dengan 85% kebutuhan. Sementara ada 9.600 jenis tanaman berpotensi efek pengobatan. Doen direvisi secara berkala, obat esensial generik sudah ditetapkan tetapi belum dipahami secara penuh. 90% obat diresepkan. Puskesmas adalah generik esensial, rumah sakit pemerintah kurang dari 76%, rumah sakit swasta kurang dari 49%, dan apotik kurang dari 47%.
Yang kelima ada manajemen dan informasi kesehatan. Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dukungan hukum kesehatan, serta administrasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan nasional berbasis fasilitas sudah mencapai kabupaten atau kota, tetapi masih minim pemanfaatannya, mencakup antara lain sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMKA, sistem surveilan penyakit menular, sistem surveilan penyakit tidak menular, serta sistem jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan nasional atau JPPKN. Yang keenam terdapat pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat banyak didirikan, antara lain 33.910 desa siaga, di mana terdapat 20.986 pos kesehatan desa atau Poskesdas. Posyandu telah berjumlah 269.202 dan 600 pos kesehatan pesantren atau Poskestren. Dan yang terakhir terdapat perubahan lingkungan strategis tingkat global dan regional terkait target MDGs dan politik kesehatan internasional, tingkat nasional dan lokal terkait proses politik yaitu desentralisasi, demokratisasi, dan politik kesehatan dalam pilkada. Dan penjelasan terakhir tentang subsistem dalam sistem kesehatan nasional. Yang pertama terdapat subsistem upaya kesehatan. Adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan subsistem upaya kesehatan ini bertujuan untuk terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai, aksesibel, terjangkau, affordable, dan bermutu quality untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat Kesmas yang setinggi-tingginya. Subsistem upaya kesehatan ini terdiri dari upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, di mana setiap upaya kesehatan ini terbagi menjadi 3 strata setiap masing-masing upaya kesehatannya. Yang kedua adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem pembiayaan kesehatan ini bertujuan untuk tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil, guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada subsistem sumber daya manusia kesehatan. Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem sumber daya manusia kesehatan ini bertujuan untuk tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang keempat ada subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Subsistem ini bertujuan untuk tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kelima ada subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem ini bertujuan untuk terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
Dan yang terakhir ada subsistem manajemen dan informasi kesehatan. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan iptek, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Subsistem ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, didukung oleh sistem informasi, iptek dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan sistem kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.